anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama Miss Sandra Julinawati Eskom. Anak-anak bisa memanggil Miss Sandra. Nah anak-anak, SBDP hari ini masih di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3 dan 4. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ambil sikap doa sesuai dengan agama masing-masing ya. Berdoa, dimulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi, kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, yang pertama akan kita bahas adalah tentang karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Nah, ini adalah contoh karya 2 dimensi ya. Ada gambar dan juga ada lukisan. Nah, berikut adalah alat dan bahan untuk membuat gambar 2 dimensi. Ada apa saja ya? Ada pensil, ada penggaris, ada serutan, ada krayon, cat air, dan yang terakhir ada buku gambar. Nah, tadi sudah bahan-bahannya. Sekarang langkah-langkah membuat gambarnya. Yang pertama, menentukan tema gambar apa yang akan dibuat. Temanya bermacam-macam ya, bisa tentang liburan, bisa tentang bencana alam, bisa tentang profesi, masih banyak lagi. Nah, mencari ide tentang tema yang telah ditentukan. Contohnya kalau bencana alam, contohnya seperti banjir, longsor, gunung meletus. Nah, pilih yang mana. Atau mau profesi, bisa jadi dokter, polisi, ataupun guru. Masih banyak lagi profesinya ya. Atau juga liburan, bisa ke pantai, bisa ke kebun binatang, dan masih banyak lagi. Setelah itu, persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat gambar. Bahan-bahannya tadi ya, ada pensil, penggaris, serutan, krayon, cat air, dan buku gambar. Lalu, membuat sketsa gambar menggunakan pensil. Setelah itu, warnai sketsa gambar yang telah dibuat. Maka, karya gambar 2 dimensi sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karya seni 3 dimensi. Karya seni rupa yang memiliki dimensi yang panjang, lebar, dan tinggi. Karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Berikut adalah contoh karya 3 dimensi. Ada keramik, ada seni patung. Contoh-contohnya yang di bawah ini ya, bisa dilihat. Nah, bahan-bahan ini terbuat dari tanah liat. Ada vas bunga, ada tempat pensil, ada kendi, ada teko, ada gelas, ada patung. Kita lihat bahannya apa saja yang dibutuhkan ya. Nah, berikut adalah bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat. Bisa dilihat ya dari gambarnya. Yang pertama tanah liat, yang kedua air, yang ketiga papan kayu atau triplex untuk alasnya, dan yang terakhir model atau gambar rancangan sesuai yang kita inginkan. Cara membuat kerajinan dari tanah liat. Yang pertama,
siapkan tanah liat dan air secukupnya. Setelah itu, siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas. Siapkan juga gambar rancangan atau model yang sudah kita buat ya. Lalu tempatkan tanah liat di atas triplex atau papan kayu sedikit demi sedikit. Setelah itu, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebih. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Setelah semua selesai, tanah liat ini harus dikeringkan, baru bisa digunakan. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar mobil, kereta, dan motor. Model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Bahan lunaknya seperti apa? Misalnya plastisin atau yang biasa kita sebut juga dengan lilin mainan ya. Nah, amati gambar di bawah ini. Lilin mainan ini atau plastisin ini bentuk bermacam-macam. Ada yang kotak, ada yang bulat, ada juga yang lonjong. Tapi semuanya memiliki fungsi yang sama ya. Berikutnya ini, membentuk dengan plastisin. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Ada pisau cutter, plastisin secukupnya, yang terakhir gambar model yang ingin dibentuk. Pisau cutter ini tidak harus ya, karena bisa menggunakan tangan untuk memotong plastisin. Langkah-langkah membentuk plastisin. Yang pertama, siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk misalnya gambar mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau gambar lainnya. Lalu, potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Setelah itu, bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Lalu, haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Setelah itu, hasil kerajinan siap dipajang. Bisa dilihat ya contoh gambarnya. Nah, berikut adalah video membentuk plastisin. Yuk kita lihat sama-sama. Berikutnya hiasan dari bahan alam. Nah, di bawah ini ada beberapa gambar yang dihias menggunakan bahan alam. Menghias bahan alam bisa menggunakan biji-bijian, kacang-kacangan, bisa juga menggunakan daun kering. Berikut ini alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada gunting atau pisau cutter, yang kedua pensil, yang ketiga kertas, yang keempat lem kayu, dan yang terakhir daun kering. Cara membuatnya bagaimana? Cara membuat hiasan dari daun kering, yang pertama, buatlah gambar rancangan pada kertas, lalu gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. Tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah ya. Lalu hiasan siap dipajang.
Berikutnya, hiasan dari bahan buatan. Tadi sudah dari bahan alam, sekarang kita ke bahan buatan. Bermacam-macam ya, ada kalung, ada bros, ada gantungan kunci, dan yang terakhir ada tempat tisu. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan, karena manik-manik itu bentuknya berbeda-beda, jadi sangat menarik untuk membuat hiasan ya. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat hiasan dari manik-manik. Yang pertama ada gunting, kedua benang, ketiga manik-manik, yang keempat jika manik-manik tidak ada, dapat menggunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuatnya yang pertama, siapkan beberapa buah manik-manik yang berbahan plastik. Jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. Lalu pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing ya. Lalu potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Jika ingin membuat kalung, bisa lebih panjang talinya. Jika ingin membuat gelang, bisa lebih pendek talinya. Lalu masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Setelah itu, ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. Kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Nah, sekarang kita ke hiasan dari sabun batangan. Sabun batangan dapat dibuat menjadi sebuah hiasan. Bisa dilihat contoh di bawah ini ya. Bisa diukir menjadi bunga, bentuk-bentuk hewan, bisa juga bentuk-bentuk kendaraan. Kita lihat bahan apa saja yang dibutuhkan ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat hiasan dari sabun batangan ada pensil, lalu pahat ukir atau pisau, dan yang terakhir sabun. Untuk cara membuatnya, yang pertama, sediakan sabun batangan terlebih dahulu, lalu lukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan. Ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang diinginkan. Jika pahat ukir tidak ada, bisa menggunakan pisau. Berhati-hatilah menggunakan pahat atau pisau ya, agar tidak terluka. Lalu, haluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. Setelah itu, hiasan selesai dan siap dipajang. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar macam-macam ya, tentang menggambar 2 dimensi, lalu tentang karya seni 3 dimensi yang terbuat dari tanah liat, bisa juga menggunakan plastisin ya. Tadi juga kita belajar tentang membuat hiasan atau karya seni dari bahan alam. Nah, tadi ada beberapa bahan alam yang bisa digunakan, ada kacang-kacangan, biji-bijian, dan daun kering. Dan yang terakhir kita membuat hiasan dari bahan buatan. Bahan buatan ini bisa menggunakan manik-manik yang cantik, bisa juga menggunakan sedotan. Dan yang terakhir tadi kita membuat hiasan dari sebuah sabun batangan. Nah, oke anak-anak. Materi hari ini sampai sini. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ambil sikap doa sesuai dengan agama masing-masing ya. Berdoa, dimulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.